Puji nama Tuhan. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kehidupan kami Bapa dalam setiap langkah kami Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup dan Engkau naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan naikkan pagi-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah Engkau atas setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Setiap kami umat-Mu Tuhan datang dengan sendak, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan roh-Nya atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan jemaat yang di Tuhan, yang di rumah-rumah, bahkan dimanapun kita memuji Tuhan Yesus. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mencurahkan roh-Nya atas kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan.
Terima kasih buat roh-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa.
Biarlah bangkitkan roh kami ya Tuhan. Amin. Nyatakan kuasa namamu, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Baik jemaat yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan 23 September 2025, pada tanggal 23 sampai 25 Oktober 2024, yaitu tahun di Cleveland, Tennessee, akan diadakan Simposium Pentakosta ketiga. Itu angka simposium adalah pertemuan beberapa pembicara ahli huruf kelima yang menyampaikan uraian singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Sedangkan jadi simposium Pentakosta ketiga ini artinya hanya membicarakan Pentakosta ketiga. Berarti kasih karunia ganda. Acara ini diselenggarakan sebagai kolaborasi dari GBI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Church of God adalah mulut yang diwakili Pentecostal Theological Seminary atau PTS, Lee University, dan North Cleveland Church of God, dan beberapa sinode Pentakostal lainnya. Termasuk juga bagi saya, yang diketik hal ini merupakan suatu surprise, kejutan, mengingat selama ini banyak terjadi perdebatan mengenai Pentakosta ketiga, terutama di Indonesia.
akan memakan buahnya. Hal ini memang sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 46 dan 37. Bahwa seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Setiap kata gegabah yang diucapkan orang, Mike Baker, Presiden Pentecostal Theological Seminary, bersaksi menurut ucapanmu bahwa ketika pertama kali mendengar tentang Pentakosta ketiga, engkau akan dihukum. Dia berkata, karena itu kita harus menjaga mulut. Tapi tidak lama kemudian, lidah Tuhan mentransformasi pikiran dan hatinya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga Mike Baker lah yang Tuhan pakai untuk menyelenggarakan simposium Pentakosta ketiga. Dan saksi Saya sempat ditegur Tuhan. Karena Mike Baker lebih berapi-api dibanding saya. Padahal saya yang Tuhan tunjuk sebagai messenger Pentakosta ketiga adalah salah satu bentuk strategi. Justru simposium Pentakosta ketiga Tuhan tunjuk di Amerika. Sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Cindy Jacob pada acara Empower 21 Asia yang berbicara tentang tahun 2018 di SICC. Dan hanya orang yang merendahkan diri yang bisa bahwa gerakan Pentakosta ketiga ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Bisa lihat dari barat yang dimaksudkan adalah Amerika. Dan apa yang dari Amerika lah gerakan Pentakosta ketiga akan menyebar ke seluruh dunia. Merupakan kelanjutan dari tahun 5784. Jadi sekarang yang ada di Amerika tentang Pentakosta ketiga tiba-tiba terjadi hal-hal yang belum dari simposium Pentakosta ketiga adalah bencana alam, the Nico Nyotoraharjo Chair for the Restoration of the Tabernacle of David yang didirikan oleh Pentecostal Theological Seminary. Ini merupakan cikal bakal Pentakosta ketiga. Umat Tuhan merasa butuh dan yang kedua ingini Roh Kudus. Plakat ketiga tentang Pentakosta ketiga yang terdapat di lobi asrama Nico Nyotoraharjo Hall, Oral Roberts University di Tulsa, Oklahoma. Dan yang ketiga, Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower di Los Angeles. Yang keempat, The Third Pentecost Channel di Spirit Network dari Pentecostal Theological Seminary. Dan yang kelima, sedang dikerjakan Nico Nyotoraharjo Prayer Center di gedung pusat Church of God di Cleveland, Tennessee. Ini adalah menara doa pusat untuk Church of God. Dibuatkan pada tahun 578. Church of God berusia 138 tahun. Kita melihat dan berada di 194 negara. Pentakosta dengan jumlah jemaat sekitar 8,3 juta orang. Jesus for everyone. Ruangan yang dipakai adalah tempat yang biasa dipakai bersidang oleh Executive Council, gambaran kuno yaitu Executive Committee dan Council of Meeting. Orang yang mengangkat tangan. Ini tempat yang bisa dikatakan eksklusif. Banyak orang-orang tetapi yang sekarang untuk berdoa, dipersembahkan untuk menara doa. Karena lawatan Roh Kudus pada waktu sidang Executive Council terjadi tanggal 18 September 2024 yang lalu. Dalam rekaman saya diminta untuk berkata, kita bisa lihat pada saat bahwa hari ini adalah hari yang berbahagia dan bersejarah untuk memberi makan karena hari ini ruang Executive Council dipakai untuk terakhir kalinya. 3 dan 4. Sebab selanjutnya akan dibuat Nico Nyotoraharjo Prayer Center. Dan setelah itu mereka hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang dicurahkan menjadi percaya untuk menyelesaikan amanat agung. Kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pentakosta menyala. 5.000 ini berbicara tentang Pentakosta menyala. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Yesaya 32 ayat 15 sampai 17 yang berkata, awal tahun 2009 sampai dicurahkan Tuhan berbicara sangat serius kepada saya. Roh dari atas. Aku datang segera. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dengan gemetar saya bertanya, kebun buah-buahan itu akan dianggap Tuhan kerjakan. Dan apa yang harus saya lakukan? Berlaku keadilan. Baru pertengahan tahun 2009 akan tetap Tuhan ada kebenaran. Aku akan mencurahkan rohku. Di situ akan pada saat roh kudus dicurahkan akan terjadi seperti yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Untuk selama akan ada 3 tanda yang terjadi.
Sebelum tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29. Sebelum kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Keadilan akan tinggal di padang gurun. Tanda yang kedua, yang sesuai dengan Yoel 2 ayat 30, maka mukjizat akan terjadi luar biasa. Mata ganti mata, gigi. Tapi tanda yang ketiga, sesuai dengan Yoel 2 ayat 31, akan terjadi goncangan yang luar biasa. Maka dengan adanya tiga tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Kita akan berbuah, yaitu akan banyak orang yang berseru pada nama Tuhan, akan melakukan kebenaran. Dan mereka yang berseru akan diselamatkan. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Buah dari damai sejahtera. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, akan ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Ini akan mengakibatkan penuaian jiwa besar-besaran. Makna huruf He selama hampir 10 tahun, setiap kali saya berkhotbah, jendela yang selalu saya memperkatakan akan terjadi goncangan yang dahsyat. Celah siapa mengira mulut Tuhan yang dimaksudkan dengan goncangan di sini adalah COVID-19. Perhatikan juga cara pada acara Empower 21 pun Asia di SICC tahun 2013. Nama Tuhan memberi nama pencurahan Roh Kudus yang terjadi sekarang ini sebagai Pentakosta ketiga menjadi Abraham. Karena definisi Pentakosta ketiga ada 5 Roh Kudus. Yaitu yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dan bertindak dengan yang kedua, seperti Abraham. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan rela mempersembahkan yang ketiga, anaknya yang tunggal. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dalam tahun 5785 yang merupakan tahun Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, kita diingatkan tentang bergerak ke bangsa-bangsa berbahasa lidah. Gerakan ini dari timur ke barat, 1 Korintus 14 kembali ke Yerusalem. 15 berkata. Dan yang kelima, sebab jika Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Jadi apakah definisi Pentakosta ketiga ini bukan saya yang mendapatkan, tetapi saya hanya menyusun atau menyimpulkan pasal-pasal nubuatan atau penglihatan dari hamba-hamba Tuhan menjadi satu kesatuan yang namanya Pentakosta ketiga. Roh, jiwa, dan tubuh. Bagian saya adalah Tuhan berkata bahwa menjelang kedatangannya untuk kali yang kedua, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus yang mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa yang besar. Nama pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Tetapi kalau roh, definisi pertama dan kedua dari Pentakosta ketiga, ini nubuatan dari William Seymour. Tidak berbahasa roh, hamba Tuhan yang dipakai dalam Azusa Street Revival. Berarti ada sesuatu yang kurang. Definisi ketiga, tidak sempurna. Ini penglihatan dari Pastor Russell Evans. Harus terus berdoa dari Planet Shakers, Melbourne. Supaya kita bisa berbahasa roh. Definisi keempat adalah nubuatan dari Phil Jacob. Dan definisi kelima dari aku mengucap syukur Dr. Tim Hale yang saat itu menjabat sebagai General Overseer atau Ketua Umum Church of God. Ada pertanyaan. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat yang terjadi hari-hari ini bersamaan namanya adalah Pentakosta ketiga. Dan 28 berkata, Pentakosta pertama terjadi di kamar loteng Yerusalem yang boleh berbahasa roh sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan harus ditafsirkan. Pentakosta kedua adalah pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street Revival. Tujuan nubuatan. Apakah Pentakosta ketiga merupakan istilah yang valid? Itu untuk membangun jawabannya jemaat. Ya, valid. Itu di 1 Korintus 14 sebelum muncul istilah Pentakosta ketiga. Istilah Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua telah disebutkan oleh para tokoh kegerakan Pentakosta. Tetapi kalau bahasa roh sebagai penyebutan istilah Pentakosta ketiga untuk tujuan dapat dikatakan sudah ada pola yang mendahulunya untuk membangun diri sendiri. Selain itu, ini boleh digunakan bersama ini juga sudah terkonfirmasi seperti secara internasional pada hari raya Pentakosta. Itu sebabnya
menolak Pentakosta ketiga, 12 murid berarti menolak Pentakosta kedua, berarti menolak keseluruhan peristiwa Pentakosta. Penggunaan istilah Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua sudah pernah disebutkan oleh hamba-hamba Tuhan seperti John Fletcher, John Wesley, Frank Bartleman, David Wesley, Mylan, French Harrington, dan lain-lain. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Memasuki tahun 5785 yang merupakan tahun pencurahan Roh Kudus dan tahun kasih karunia ganda. Kita juga harus memandang harta atau kekayaan yang Tuhan berikan dengan hati-hati agar kita menyenangkan hati Tuhan. Sehubungan dengan berkat kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka teologi GBI bukan teologi kemakmuran atau teologi ada banyak pertanyaan mengenai soal teologi Pentakosta. penderitaan. Tetapi Kalau ada Pentakosta pertama, kedua, dan ketiga, apa ada yang keempat, kelima, dan seterusnya? Dalam mengelola talenta atau kekayaan yang Tuhan berikan ada kepada kita. nubuatan William Seymour di tahun 1910 mengenai yang pertama bahwa dalam pandangan 100 kekayaan. tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain berkata, seperti yang terjadi di Azusa. Dan teologi kemuliaan kemakmuran Sekina akan kembali. berkata, itu kebenaran. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Hal yang kedua, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, kemiskinan, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Kebutuhan. Dan kegerakan Tetapi itu teologi kemakmuran tidak berkata, akan ingin berakhir jadi kaya. bahkan Tapi sampai teologi kedatangan Tuhan. penata layanan itu untuk Berdasarkan melayani Tuhan. nubuatan ini, saya percaya Orang bahwa berdosa Pentakosta ketiga adalah menurut pencurahan teologi Roh Kudus kemiskinan, yang terakhir itu adalah orang kaya. sebelum kedatangannya. Tapi menurut Jadi teologi tidak ada kemakmuran, Pentakosta keempat, itu kelima, dan orang seterusnya. miskin. Yang Tetapi kedua, teologi penata Alkitab layanan mengajarkan adalah orang Tuhan yang Yesus tidak akan setia. datang segera. Itu adalah orang yang berdosa. Sewaktu-waktu. Sehingga Kemudian setiap keempat, generasi dalam saya kurun memberi waktu kedatangan Tuhan karena Yesus yang pertama Yang pertama, sampai dengan menurut kedatangan teologi Tuhan Yesus yang kemiskinan, kedua, kewajiban. memiliki hak untuk Tapi teologi percaya kemakmuran berkata, bahwa mereka untuk hidup di mendapat hari-hari sesuatu terakhir. nantinya. Artinya, mereka Tetapi adalah teologi generasi penata terakhir. layanan, Sebagai contoh, saya memberi seperti yang dikatakan karena oleh mengasihi Tuhan. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat Dalam 17 hal pemakaian yang berkata, sesudah itu kita yang Teologi hidup, kemiskinan yang masih tinggal, diliputi akan rasa takut diangkat dan terpaksa. bersama-sama dengan mereka dalam Tetapi awan, yang menyongsong menganut teologi Tuhan di kemakmuran, angkasa. Demikianlah kita akan hati-hati selama-lamanya dan bersama-sama konsumtif, dengan Tuhan boros. Yesus. Tetapi teologi penata Pertanyaannya, layanan, apakah kita sepakat mereka dan berdoa juga percaya dan bertanggung Tuhan jawab. Yesus datang segera? Dari Jika tabel kita ini, percaya Tuhan Yesus datang segera, maka ada beberapa berarti kita hal yang percaya harus bahwa diperhatikan. ini adalah penuaian Yang pertama, jiwa yang terbesar Amsal dan yang 28 terakhir 20 berkata, sebelum Tuhan Yesus datang orang kembali. yang dapat dipercaya Ini juga berarti kita mendapat percaya banyak berkat. pencurahan Roh Kudus Tetapi orang Pentakosta yang ketiga ingin adalah yang cepat terakhir. kaya, Tidak ada akan Pentakosta luput dari keempat, hukuman. kelima, dan seterusnya. 1 Timotius 6 ayat 9 Banyak 10 peristiwa berkata, pencurahan Roh namun Kudus yang mereka yang terjadi ingin sepanjang kaya sejarah gereja. terjatuh ke dalam Namun tidak pencobaan, semuanya dapat ke disebutkan dalam jerat, sebagai dan ke peristiwa dalam berbagai Pentakosta, nafsu yang hampa seperti yang dan terjadi di kamar mencelakakan, loteng Yerusalem yang yang menenggelamkan disebutkan manusia ke sebagai dalam Pentakosta keruntuhan pertama. dan kebinasaan. Ada 3 Sebab kualifikasi akar segala pencurahan Roh kejahatan Kudus yang ialah dahsyat cinta seperti uang. Pentakosta pertama, Dan yaitu karena yang pertama memburu uanglah masif, beberapa orang telah ekspansif, menyimpang dari dan iman multi etnis. dan menyiksa dirinya dengan Yang kedua, berbagai duka. penekanan terhadap Seorang glosolalia muda yang atau kaya bahasa datang kepada roh Tuhan Yesus dan berkata, dan manifestasi kuasa Roh Kudus. perbuatan baik apakah Dan yang yang ketiga, harus kuperbuat memiliki untuk korelasi langsung memperoleh pada hidup yang penyelesaian kekal? amanat agung. Tuhan Yesus menjawab, Jika satu Jikalau peristiwa engkau ingin pencurahan Roh masuk dalam Kudus hidup, kurang memenuhi turutilah salah segala perintah satu Allah. kualifikasi Perintah yang saja, mana? maka tidak Jangan dapat membunuh, disebutkan sebagai berzina, peristiwa yang jangan memiliki mencuri, kualifikasi jangan sebagaimana mengucapkan saksi Pentakosta dusta, pertama.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, dahsyatnya. dan kasihilah sesama Artinya, manusia. Satu seperti peristiwa dirimu pencurahan sendiri. Roh Kudus disebutkan sebagai Jawab orang muda itu, Pentakosta. semua telah kuturuti. Kalau memiliki 3 kualifikasi Apalagi yang pencurahan kurang? Roh Kudus seperti Pentakosta berkata, pertama. Jikalau engkau hendak sempurna, Buka hati pergilah, untuk jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. kami Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda yang kaya itu dengan kuasa sebab hartanya banyak. Maha tinggi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dengan sukar kuasa sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta melewati Waktu lubang Tuhan Yesus jarum ditanya oleh murid-muridnya daripada orang kaya tentang masuk tanda ke dalam kedatangannya kerajaan yang Allah. kedua kali dan Mendengar itu tanda akhir murid-muridnya zaman. keluar. Tuhan Tercengang Yesus dan menjawab berkata, jika bahwa demikian, akan muncul Mesias siapa yang dapat palsu diselamatkan? yang memakai namaku, Yesus berkata, akan mendengar bagi deru manusia, perang dan hal ini tidak kabar mungkin. tentang perang. tetapi bagi Bangsa Allah akan bangkit melawan segala bangsa, sesuatu kerajaan mungkin. melawan kerajaan. Akan ada Untuk bisa kelaparan masuk dan kerajaan gempa Allah, bumi di berbagai maka kita tempat. harus mengasihi Tuhan Yesus. Banyak orang percaya disiksa Allah dan kita dibunuh oleh dengan karena segenap namaku. hati, dengan segenap Banyak jiwa, orang akan murtad dan dengan segenap akal dan mereka budi, saling dan menyerahkan mengasihi dan sesama saling manusia membenci. seperti diri kita sendiri. Banyak nabi palsu orang yang muda yang muncul kaya menyesatkan banyak orang gagal mengasihi Tuhan Allah karena kita dengan kedurhakaan segenap makin hati, bertambah. jiwa dan Kasih akal kebanyakan budi, orang karena akan hartanya banyak. menjadi dingin. Namun mereka yang bertahan 92 sampai pada 11b kesudahannya berkata, akan apabila diselamatkan. harta makin bertambah, Selain itu, janganlah hati Tuhan Yesus melekat padanya. menjawab dari Matius 24 supaya dan 14 hati kita tidak yang berkata, melekat pada harta. Injil kerajaan Maka ini kita akan harus diberitakan memberi. di seluruh dunia menjadi kesaksian Alasannya bagi semua karena bangsa. mengasihi Sesudah Tuhan. itu barulah tiba Tidak yang kesudahannya. lain-lain. Jadi kalau Injil kerajaan sudah diberitakan 1 di seluruh Timotius 6 dunia ayat menjadi 17 kesaksian bagi 19 semua berkata, bangsa, atau dengan kata peringatkanlah lain, orang kalau kaya amanat di dunia agung ini, selesai, agar mereka maka jangan tinggi Tuhan hati Yesus akan dan datang jangan untuk berharap kedua pada kalinya. sesuatu yang tak tentu. Kita diingatkan seperti bahwa tugas kekayaan, utama sebagai orang percaya melainkan adalah menyelesaikan pada amanat Allah agung. yang dalam Hal itu sesuai kekayaannya dengan yang dikatakan oleh memberikan Tuhan kepada Yesus kita kepada murid-muridnya segala sesuatu sebelum untuk naik ke surga. dinikmati. Dalam Matius 28 Peringatkanlah ayat agar 19 mereka itu dan berbuat 20. baik, menjadi kaya Karena itu pergilah. dalam perbuatan Jadi karena semua baik, bangsa muridku suka memberi dan baptislah mereka dan dalam membagi. nama Bapa dan Anak Dengan dan Roh demikian, Kudus. Dan mereka ajarlah mengumpulkan mereka suatu melakukan harta segala sesuatu sebagai dasar yang telah baik bagi kuperintahkan dirinya. kepadamu. Di waktu yang Ketahuilah, akan datang, aku menyertai kamu untuk senantiasa mencapai hidup yang sampai sebenarnya. akhir zaman. Saudara, Ini kalau kita adalah melihat amanat ini, agung Tuhan Yesus. orang kaya masuk Untuk surga menyelesaikan amanat oleh agung karena tidak bisa dengan mengikuti kekuatan ayat ini. sendiri. Tetapi Sesuai hanya dengan dengan ayat kuasa Roh Kudus. kita melihat Karena bahwa itu orang pesan kaya terakhir bisa Tuhan masuk Yesus sebelum surga. naik ke surga kepada murid-muridnya. Sekali lagi Juga artinya diingatkan, kepada kita yang menjadi murid kita Kristus. memberi bukan karena Dalam kewajiban. Kisah para Rasul 1 Kita ayat memberi 8 bukan yang berkata, karena untuk mendapat tapi kamu akan sesuatu menerima nantinya. kuasa kalau Roh kita Kudus turun ke memberi atas kamu, karena dan mengasihi kamu akan Tuhan. menjadi saksiku di Yerusalem Aku dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Engkau Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka 120 muridnya pergi ke Yerusalem dan berkumpul di kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh. Tuhan Yesus berkata, kamu jangan meninggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan di kamar loteng? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini prinsip menara doa. Ini prinsip restorasi pondok daun. Jadi untuk menantikan pencurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus yang kita sebutkan sebagai Pentakosta pertama, mereka melakukan ini. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Tahun 5785, 36 tahun. PH DNA yang Tuhan berikan adalah restorasi pondok Daud. tahun 5784 Kita tidak pernah memikirkan Dalet
bahwa semua yang kita Dalet lakukan atau adalah angka untuk 4 mempersiapkan digambarkan sebagai pencurahan Roh pintu yang Kudus. terbuka. Pentakosta Juga ketiga. digambarkan seseorang dengan posisi yang membungkuk. Selama 10 hari murid-murid Tuhan Yesus di kamar loteng yang melambangkan berdoa, kerendahan hati. memuji dan menyembah Jadi Tuhan. hanya dalam bagi unity orang yang rendah memang. hati. Dan pada hari yang pintu itu ke-10, terbuka. itu pada hari Tahun Pentakosta, 5785 Roh Kudus adalah dicurahkan. tahun kasih karunia Hal ganda. itu diawali dengan Hanya suara bagi seperti orang yang tiupan rendah angin hati. keras. Tuhan akan Kemudian membukakan tampaklah pintu lidah-lidah untuk seperti nyala mendapat api. kasih Hinggap karunia ganda. kepada mereka masing-masing. Orang-orang congkak, sombong, Dan mereka tinggi dibaptis hati dengan Roh Kudus. tidak akan Mereka mengalami mulai kasih karunia berkata-kata ganda. dalam bahasa-bahasa Peringatan seperti yang kepada diberikan oleh orang-orang Roh yang Kudus sombong. untuk mengatakannya. Itu adalah Allah bahasa menentang roh. orang yang congkak. Peristiwa tetapi pencurahan Roh Kudus mengasihi ini orang yang disebutkan rendah sebagai hati. Pentakosta pertama. Ini ada di 2 ayat. Setelah itu murid-murid Tuhan Yakobus Yesus 4 dipakai ayat 6 secara luar dan biasa 1 Petrus untuk 5 ayat melakukan 5. amanat agung. Jadi ini Pentakosta berarti suatu pertama ini peringatan dahsyat. yang sangat serius. Mengapa? Sebab dalam waktu Yang beberapa kedua, ratus tahun, Amsal 16 ayat 5 70% dari berkata, dunia yang setiap dikenal orang waktu yang itu, tinggi hati yaitu adalah yang berada di kekejian bawah bagi kekaisaran Tuhan. Romawi, menjadi Sungguh, Kristen. ia tidak akan luput dari Pertanyaannya, hukuman. apakah amanat agung sudah Yang selesai? ketiga, Amsal Belum. 16 ayat 18 berkata, Karena itu kecongkakan pada mendahului tahun kehancuran 1906 dan tinggi kembali hati Roh Kudus dicurahkan di mendahului Azusa kejatuhan. Street. William Hari-hari Seymour, ini, seorang hamba Tuhan, Kita sedang dipakai memasuki secara luar tahun biasa. yang baru. Pencurahan Roh Tahun Kudus ini 5785. disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Hey, Pentakosta yang kedua merupakan ini dahsyat kelanjutan dari Mengapa? Dalet. karena menghasilkan Saudara, gerakan Saya Pentakosta dan percaya karismatik. peringatan tentang Ada kita harus sekitar rendah hati. 700 juta orang Itu yang sangat diberdayakan Roh Kudus hari-hari ini. Sekali lagi, Tuhan sangat Pertanyaannya, menentang orang congkak. apakah amanat agung sudah selesai? Saya mau berdoa buat Belum. saudara. Mari. Karena kita itu semua hari-hari ini Roh Kudus kembali Tuhan. dicurahkan. Pencurahan Roh Kudus Mungkin ini selama disebutkan ini sebagai tanah gersang. Pentakosta ketiga. Sehingga kesombongan Kita muncul. harus percaya dengan Padang Pentakosta gurun. ketiga. Maka Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh Mari dunia kita sekarang menjadi kesaksian angkat bagi tangan semua kita. bangsa. Artinya Kita katakan, kita amanat minta, agung ini tahun selesai. Roh Kudus. Dan setelah itu Ini Tuhan Yesus tahun akan datang kembali. pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Saudara, Mari, saya mau berdoa buat angkat saudara. tangan kita di hadapan Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata, Nyanyikan bersama Tuhan, saya. siap untuk menyelesaikan amanat agung. Berikan saya kuasa, Tuhan. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Biarlah padang gurun yang menjadi kebun buah-buahan. Mujizat terjadi Ampuni, ampuni kami Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Buatlah kami menjadi rendah hati. Curahkan roh-Mu, kami akan menerima. Yang sudah berbahasa roh, sudah berbahasa roh saat ini. Oh, Tuhan, Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Urapi kami, terima. Oh, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Lalu ku bersujud. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Mari. Tuhan sampai Ia datang. Kita akan masuk dalam Perjamuan perjamuan kudus kudus. adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Kita akan mengingat Setiap ayat kali ini. kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Setiap kali Tuhan kamu Yesus makan selalu roti berkata, ini dan minum cawan biarlah ini menjadi kamu memberitakan peringatan kematian akan Tuhan daku. sampai Ia datang. Karena itu mari Perjamuan arahkan kudus hati adalah perjamuan kita Tuhan Yesus sendiri. kepada kebaikan Tuhan. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan Kita akan kudus, mengingat kebaikan Tuhan Tuhan. Yesus selalu berkata demikian. Supaya kita lebih Biarlah mengasihi ini Tuhan menjadi Yesus. peringatan akan Kita daku. lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Karena itu mari
arahkan hati kita kepada kebaikan. Siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Kami semua orang berdosa. Dengan kepala. Upah dosa adalah maut, mati. Siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Kau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Kasih-Mu pada kami. Sungguh kalau Kau memikirkan, Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau jadikan kami Engkau bela, Engkau tuntun anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau ajar kami. Kalau kami salah, itu Engkau ya Aba. Tegur kalau kami salah, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Darah Tuhan Yesus akan memberkati kita pada perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan Yesus. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang. Amin. Mari. Sekarang angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kutuskan padamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam pada diserahkan mengambil roti itu yang mengucap syukur atas yang memecah-mecahkannya dan berkata tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan karena roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Emmanuel cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan oleh darahku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan oleh darahku. Meminumnya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Jadi peringatan akan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita bersekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau melihat anak-anak Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan, jamah mereka satu persatu ya Allah. Jamah mereka. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, Kau sedang menghibur yang susah, Engkau menguatkan yang lemah, Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi mereka susah. Datang dengan keadaan putus pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan keadaan putus, sungguh baik buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai hari kita semua sampai Tuhan datang menjebut kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan. Amin.